Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ilha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, hingga kita sampai saat ini bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa ada waktu, kemauan, kesempatan untuk bisa menambah ilmu dan wawasan kita, terutama dengan masalah-masalah agama kita, masalah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan bahas kitab yaitu Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kita masih berada dalam pembahasan yaitu korelasi hubungan antara ampunan Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintahnya. Ada juga dia menulis yaitu faslun alladzina i'tamadu ala afillah fadu'ya'u amrahu wa nahyahu, yaitu bab atau pasal tentang orang-orang yang bertumpu bersandar kepada ampunan Allah, mengandalkan ampunan Allah, sehingga mereka tidak memperhatikan tentang perintah dan juga larangan-larangan Allah, tidak melaksanakan perintah dan juga tidak meninggalkan larangan. Apa yang akan didapatkan oleh orang semacam ini? Sebagian dari hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau ini sudah kita bahas. Yang terakhir, jadi kita ulang satu hadis yang beliau sebutkan, yakni qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi daraini amin. Wa fihi aidan min hadisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ulija bi marartu bi qaumin lahum atfarun min nuhasin yahmisuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril faqala haula'i alladziina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika aku dimi'rajkan. Mi'raj ini maksudnya adalah dinaikkan ke atas. Aku melewati suatu kaum yang mereka mempunyai kuku-kuku, lahum atfarun min nuhas, jadi kuku-kuku dari tembaga.
Yakhmusuna biha wujuhahum, yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka. Orang mencakari wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku-kuku dari tembaga yang mereka miliki. Fakultu man haulai ya Jibril. Lalu Rasulullah berkata, fakultu, lalu aku bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Faqala haula'i alladziina kanu ya'kuluna luhum manas. Mereka ini yaitu orang-orang yang dulunya kan, yaitu mereka ini orang-orang yang dulunya ini makan daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan menodai kehormatan mereka. Maksudnya makan daging manusia adalah apa? Ghibah. Yang kemarin sudah kita sebutkan tentang banyak ghibah, agak luas tentang pembahasan ghibah. Karena masalah ghibah ini ternyata kata orang yang sudah tahu dalilnya ghibah tidak boleh, tidak terasa makan daging manusia, makan daging saudaranya. Lebih-lebih makan dagingnya ulama, padahal dagingnya ulama masmumah itu racun. Nah, ini ghibah. Kemarin kita sebutkan apa dampaknya kayak begini, ghibah. Nah, ini sudah kita bahas. Yang berikutnya, wa fihi aidan anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, yani sabbit qalbi ala dini. Fa qulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fa hal takhafu alaina? Qala na'am, innal quluba baina isba'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa sya'a. Nah, di lafaz ini disebutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca ya muqallibal qulub. Di sini ada lafaznya ya muqallibal qulub wal absar, zat yang membolak-balik hati. Nah, teruskan sini yang zat yang membolak-balik hati dan pandangan. Sabbit qalbi ala dini, kukuhkan hatiku agar tetap berada di atas agamamu. Ini Rasulullah mengucapkan, ini Rasulullah yang bukan bagus, sabbit qalbi, kata Rasulullah ala dini. Ini Rasul mengatakan zat yang bolak-balik hati dan juga penglihatan. Sabbit qalbi, teguhkan, kokohkan hatiku ala dinik, agar tetap tegar kuat berada di atas agama. Lalu fakulna ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aman nabika wa bima ji'ta bihi. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Engkau dan juga beriman kepada ajaran yang Engkau bawa. Fahal takhafu alaina, maka apakah Engkau masih mengkhawatirkan kami? Engkau masih mengkhawatirkan kami? Kemudian Rasul mengatakan, qala na'am. Rasul menjawab, iya. Innal qulub, sesungguhnya hati itu baina isba'aini min asabi'illahi, berada di antara dua jari jemari di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa sya'a, yang Allah membolak-baliknya kaifa sya'a, yaitu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini kita harus juga sering baca doa ini, ya muqallibal qulub. Ini para sahabat
yang hidup pada zaman Rasulullah tentu keimanannya jauh lebih besar daripada keimanan manusia sekarang. Itu aja harus mengatakan sering baca doa ini Rasulullah, yang menunjukkan jangan memastikan diri. Wah, saya mesti ngapain doa begitu? Saya kan sudah beriman, sudah kenal sunnah. Tapi ingat, harus mengatakan iya. Dikhawatirkan harus kenapa? Alasannya karena hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa sya'a. Manusia tidak bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat dan kenyataannya lihat banyak. Suatu ketika semangat, suatu ketika tidak. Ada dulunya kenal sunnah baik, suatu ketika ternyata sekarang sudah justru bisa jadi jauh. Atau juga sebaliknya. Ini hati manusia yatakollab. Hati dikatakan kolab karena yatakollab itu berbolak-balik. Yang kita mohon berdoa kepada Allah agar bisa dikuatkan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, dikuatkan, ditetapkan, dikukuhkan agar berada di atas agama Allah, tetap berada di atas agama Allah, di atas sunnah. Apalagi banyak sekali fitnah sekarang. Terkadang fitnah dunia, urusan dunia menjadikan semangat untuk melakukan ibadah berkurang. Ada masalah dengan seseorang, kemudian membawa dia lemah di dalam masalah mencari ilmu tentang sunnah atau juga melakukan ibadah sunnah. Dikaitkan, ini kadang terjadi. Loh, kenapa kok enggak mau ngaji lagi? Kenapa enggak lagi? Oh, karena si fulan, si anunya. Urusan dunia ternyata hati manusia ya terkolah. Ini butuh doa kepada Allah agar Allah berkenan untuk menguatkan. Maka di antara makna ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maknanya ini, yaitu sabitna, yaitu kokohkan, kuatkan kami agar tetap tegar, kuat di atas ini jalan yang lurus, di atas agama Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa qala wa fihi aidan anhu, disebutkan juga di dalam kitab tersebut ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Jibril, mali lam ara Mikail dhahikan qattu qala ma dhahika mundu khuliqat an-naru. yakni Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada Jibril, wahai Jibril, mali, mengapa aku tidak pernah lagi melihat Mikail itu tertawa. Dikatakan qattu itu sama sekali, tidak pernah sama sekali melihat Mikail tertawa. Qala, Jibril menjawab, ma dhahika mundu khuliqatin nar. Ia tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Sejak diciptakannya neraka. Neraka diciptakan adalah tempat untuk mengazab. Jadi makhluk manusia dan jin yang tidak mau tahan. Jadi Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Demikian juga di dalam Sahih Muslim, wa fi Sahihil Muslim, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an ami ahli dunya min ahli nar fayusbahu fin nari sibghatan thumma yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu
la wallahi ya rabbi. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbahu fil jannati sibghatan fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika siddatun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu siddatan qattu. Yani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunia, nanti akan didatangkan seseorang yang dari penduduk dunia yang paling nikmat, an'am isim tafdhil, yang paling nikmat hidupnya, namun dia termasuk penghuni neraka, min ahli nar, termasuk ahli nar. Orang yang hidupnya di dunia paling nikmat, semua terpenuhi, semua ada, tapi min ahli nar, dari ahli neraka. Kemudian fayisbahu fin nari, sibghatan, dicelupkan ke dalam neraka sekali, sebentar. Kemudian ditanya, tsumma yuqalu lahu, ditanya orang ini. Ingat, orang ini paling nikmat hidupnya di dunia, namun termasuk ahli neraka, dimasukkan sebentar ke dalam neraka. Lalu ditanya, ya ibna Adam hal ra'aita khairan qattu, wahai ibna Adam, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan? Pernah melihat kebaikan? Walaupun sedikit. Hal marra bika na'iman qattu, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Padahal di dunia ini termasuk orang yang paling nikmat, yang paling kaya, paling nikmat lah di dunia. Menurut ukuran nikmat, ukuran duniawi, dimasukkan ke neraka sebentar. Kemudian ditanya, apa jawabannya? Fayaqulu la wallahi ya rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku, tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali, nggak pernah melihat kebaikan sama sekali. Padahal termasuk orang yang paling nikmat di dunianya. Saking dahsyatnya siksa neraka. Sebentar loh ini Mas ya, masukkan sebentar aja loh, bisa melenyapkan dan menghilangkan semua yang pernah dirasakan. Ini banyak pelajaran nanti, kita bisa ambil pelajaran dari sini. Wayukta, sebaliknya wayukta, dan nanti akan didatangkan bi asaddin nasi bu'san fid dunya, orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Paling sengsara hidupnya di dunia, tapi min ahlil jannah, tapi dia termasuk ahlul jannah, ahli surga. Dia termasuk ahli surga, penghuni surga. Kemudian fayusbahu fil jannati sibghatan, dimasukkan sebentar ke dalam surga, sebentar. Fayuqalu lahu, ditanyakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Hal marra bika siddatun qattu, apakah kamu pernah mengalami penderitaan waktu di dunia? Padahal di dunia paling sengsara, di dunia ini paling sengsara, pokoknya paling sengsara. Tapi min ahlil jannah, tetapi dimasukkan ke dalam surga sebentar aja. Ditanya, apa jawabannya? Apakah pernah merasakan kesengsaraan? Pernah kesengsaraan? Pernahkah engkau menderita? Fayuqalu lahu, kemudian fayaqulu, lalu dia menjawab, la wallahi ya rabbi, tidak pernah, demi Allah wahai Rabbku. Hilang kesengsaraan itu, baru dimasukkan ke dalam surga sebentar. Bagaimana kalau selama-lamanya kekal di dalam surga? Termasuk tadi neraka, dimasukkan sebentar, semua kenikmatan telah dirasakan, tidak, seakan-akan tidak pernah dirasakan. Saking hebatnya sebentar ini. Bagaimana kalau lama? Apalagi kekal.
Naudzubillah. La wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattu wala ra'id siddatan qattu. La, tidak demi Allah ya wahai Rabbku, tidak pernah aku merasakan kesengsaraan dan tidak pernah aku melihat penderitaan. Tidak pernah melihat penderitaan, hilang penderitaan di dunia. Maka ini juga dari sini ketika orang beriman dengan adanya surga dan neraka, dengan adanya hadis semacam ini, wajib beriman. Karena seorang muslim wajib beriman. Keimanannya kepada hal semacam ini menjadikan tenang hidupnya, tentram, tidak terlalu berambisi untuk selalu mengumpulkan dunia dan dunia ketika dikejar tidak ada habisnya ternyatanya. Dan jangan sampai gara-gara dunia lalai dari akhiratnya, apalagi menghalalkan segala cara yang penting. Yang penting hidup dunia enak, padahal belum tentu juga enak. Ingat ini, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi min ahlin nar, dimasukkan ke neraka sebentar, semua kenikmatannya yang pernah dirasakan hilang, seakan-akan tidak pernah merasakan sama sekali. Maka ini ketika kita iman, ingat semacam ini, maka ini menjadi tentram hati kita, tenang. Tidak menggoyahkan ibadah kita. Ada harapan di akhirat nanti, ada harapan. Tentu masih berharap, karena kita tidak boleh memfonis mesti masuk surga, enggak. Karena masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Berdoa. Demikian juga sebaliknya. Ketika orang mendapat, jadi ketika hidupnya pas-pasan lah bahasa kita, pas-pasan, ini ada harapan surga. Ketika dia beramal soleh, ikhlas dengan sunnah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah sejauh kemampuannya, dan ini bagaimanapun keadaannya dia tetap bisa istiqomah, tetap bisa memegang ajaran ini. Ini penting, istiqomah. Bagaimanapun kondisinya, makanya ada harapan. Toh seandainya hidupnya sengsara, ya pas-pasan, tapi hatinya nikmat, ketentraman, ada keimanan, ini dia akan merasakan tenang. Sebaliknya, ketika lagi mendapat kenikmatan, ingat, kenikmatan ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan jangan sekali-kali mengatakan nggak apa-apa lah nanti masuk neraka, yang penting kan sudah pernah merasakan nikmat, ya kan? Jangan mengatakan begitu. Nggak apa-apa lah neraka nanti, yang penting sekarang udah nikmat, sudah pernah naik mobil mewah, nggak ada apa-apanya. Ketika tidak diberi dengan amal soleh, tidak diberi dengan iman. Ingat, Allah memberikan dunia kepada orang kafir, orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Tapi Allah berikan agama ini hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Maka jangan bangga ketika Anda mempunyai ini dan itu dari dunia, tapi nggak punya iman, tapi nggak punya amal soleh, nggak pernah melakukan amal soleh, sibuk dengan dunianya, disibukkan dengan dunia, nggak sempat melakukan amal soleh, karena biasanya lupa terhadap Allah. Jadi jangan sampai. Tapi gunakan ketika mendapat kenikmatan, bagaimana kenikmatan lebih bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih bisa memudahkan jalan dia menuju surga. Sedekah, infak, menolong yang lain dengan apa yang dia punya. Dan juga jangan, ini kan milik-milik saya sendiri, salah sendiri, dia nggak mau kerja, nggak mau usaha. Nah, ini nanti tambah menimbulkan kibar dan semacam ini. Dikhawatirkan tambah cinta kepada dunianya. Ingat ayat di dalam Al-Quran juga menyebutkan, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaknya setiap nafsun, setiap jiwa perhatikan apa
ma qaddamat lighadin, apa yang telah dilakukan, amalan apa yang telah dilakukan, diperbuat untuk hari esoknya. Untuk hari esok, bukan untuk makan besok. Di dunia bukan untuk hari esok. Mana hari esok? Hari setelah mati. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya apa ini? Ayat terakhir ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian mengerjakan yang baik, Allah pun tahu. Walaupun orang lain tidak menghiraukan Anda, enggak usah kecil hati dan enggak usah lemah. Aduh, percuma saya ikut ngaji juga enggak ada yang negur. Saya datang ke masjid enggak ada. Loh, niatnya apa? Niatnya karena Allah, sudah. Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan karena Allah. Allah mengetahui. Sebaliknya ketika Anda tidak mau ngaji, ketika Anda tidak mau mencari ilmu yang benar gara-gara ada masalah dengan seseorang, Allah pun tahu. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ya. Tauhid muncul. Ngapain ngurusi orang? Allah mengetahui kok apa yang kalian kerjakan. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Ya, di sini ikhlas apa enggak kita berbuat. Kalau sudah ikhlasnya kurang, ya sudah. Ketika ada masalah dengan orang, ketika manusia tidak menghiraukan dia, sudah. Tidak lagi bersemangat. Lalu kita ibadahnya karena siapa? Karena Allah. Justru bisa jadi ketika kita agak dikucilkan orang, mungkin bisa jadi karena kurang dianggap oleh orang. Justru ketika itu kita semakin dekat kepada Allah, bisa jadi semakin dekat dengan Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu, ayat ini perhatikan. Wala takunu kalladzina nasullah. Dan janganlah engkau menjadi orang seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Tenggelam dalam dunia, sibuk dunia, lupa kepada Allah, enggak pernah ingat Allah. Ibadah kepada Allah kalau ada sisa waktu. Kalau enggak ada sisa, ya sudah nanti. Penting sekarang masih hidup di dunia, dunia dikejar dulu. Nanti kalau udah kaya, saya akan semangat ibadah. Karena nunggu kaya. Udah enggak kaya. Karena hakikat orang kaya adalah apa? Rasul mengatakan, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina nafsi, kata Rasul. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Maksudnya hatinya kaya, tidak tomak kepada orang lain, tidak merengek kepada orang lain, tidak minta kepada orang lain. Kembali ke sini, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Balasannya apa ketika orang lupa kepada Allah? Fa'ansahum anfusahum. Ya, akhirnya Allah menjadikan mereka fa'ansahum lupa kepada diri mereka sendiri. Gara-gara mereka lupa pada Allah, enggak ada perhatian dengan syariat-syariat Allah, enggak pernah ibadah pada Allah dengan baik. Maka akhirnya Allah menjadikan diri mereka lupa, kepada diri mereka. Artinya apa? Mereka tidak beramal, tidak sempat dengan amal soleh, dan nggak terfikir dan nggak termotivasi untuk memikirkan amal-amal soleh. Akhirnya tiba-tiba mati. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat. Nah, jadi ini gambaran orang yang hadis ini sahih. Maka sekali lagi beriman kepada surga dan neraka ini termasuk beriman kepada al-iman bil ghaib. Al-iman bil ghaib. Dan ini sebetulnya inti daripada keimanan seseorang. Dan yang menjadi ukuran keimanan seseorang adalah sejauh mana keimanan dia kepada al-ghaib. Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsir beliau. Jadi sesuatu bukanlah suatu yang istimewa dan suatu yang besar apabila orang itu beriman dengan sesuatu yang tampak. Karena orang kafir pun percaya dengan sesuatu yang tampak. Jadi orang kalau belum percaya, kalau belum melihat sendiri, maka ini nggak ada bedanya antara orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir ketika orang saya ditanya terjadi demikian dilihat ternyata benar, maka dia akan baru percaya. Orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada sesuatu yang tidak tampak, kepada sesuatu yang gaib. Kalau kita ditanya apa contohnya iman kepada al-ghaib, coba apa contohnya iman kepada al-ghaib?
Percaya dari Allah. Yang lain? Hah? Percaya dengan malaikat. Yang lain? Percaya dengan surga neraka. Perhatikan. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sifat yang disebutkan di sini yang pertama nih di Al-Qur'an ini, orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Artinya apa? Keimanan pada al-ghaib ini menjadi motivator, motivasi, mendorong kita untuk beramal. Iman kepada apa saja yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik berupa janji surga pada orang-orang beriman, neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Yakin bahwa setiap amal yang dikerjakan, amal kebaikan yang dikerjakan akan mendapat pahala, dan beriman ketika setiap amal kejelekan apapun yang dikerjakan pasti akan mendapat hukuman. Ini iman pada al-ghaib. Kenapa dikatakan al-ghaib? Mana sekarang anunya, buktinya? Mendingan kerja pulang 1 hari 100.000, apalagi ya 1 hari 1 juta, jelas hasilnya. Ini kalau kurang mengitungnya semacam itu, maka inilah baru tingkat imannya baru semacam itu. Termasuk lihat banyak sekali hadis-hadis kalau kita ngaji ini, maka kuatkan iman pada al-ghaib ini. Ketika iman pada al-ghaib, kenapa yang kita baca itu ayat, hadis yang ini semacam itu. Dan para sahabat perhatikan, ketika bertanya pada Nabi, yang ditanyakan apa? Di antaranya, amalan-amalan yang harus tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa, yang apabila aku kerjakan bisa menjadikan sebab aku masuk dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Amalan. Rasulullah kan ini dikerjakan. Orang yang datang ke masjid untuk sholat jamaah, setiap langkah kakinya, yang satu disebutkan mencatat kebaikan, yang satu menghapuskan kejelekan. Orang yang paling banyak pahalanya ketika orang sholat jamaah ada orang yang paling jauh rumahnya ke masjid. Kenapa? Karena paling banyak langkah kakinya. Ini kan ghaib. Mana ghaib? Nanti itu didapatkan. Tapi pun demikian ternyata juga ketika orang itu imannya belum terlalu kuat, maka mendengar adzan cuek aja. Masih kerja kok. Ini kalau saya tinggalkan hilang 100.000 nih. Ke masjid nanti kan bisa. Padahal kalau dia ingat, dia yakin itu gak tinggal sholat jamaah aja susah. Ingat Umar, tinggal sholat jamaah saja apa? Gara-gara melihat di kebunnya langsung diberikan. Untuk itu fisabilillah. Karena telah melalaikan dirinya. Sekarang ya begitu, kita juga begitu. Kerjaan nanti dulu, waktu sholat sudah iman pada Allah. Coba umumkan. Nanti yang datang ke masjid duluan 1 juta. Orang nomor 2 700. Lihat antri, umumkan di sana. Iman al-ghaib. Loh, hadisnya ini pahala lebih besar. Maka iman pada surga, iman pada neraka, berupaya untuk bisa mendapatkan itu. Dan iman ini bertingkat-tingkat antara yang satu dengan yang lainnya. Dan iman akan menjadi kuat dengan ilmu. Maka ketika kita sudah banyak ngaji, sering ngaji kok nggak kuat-kuat, kayaknya kok masih gusar, masih lain, perlu dipertanyakan. Mungkin ada maksiat atau apa yang di dalam hati kita. Jadi ini pentingnya. Jadi mencari ilmu untuk menguatkan iman kita masing-masing. Jadi termasuk ini disebutkan di sini. Hubungannya apa dengan tadi, dengan judul. Jadi orang walaupun menyadarkan kepada ampunan Allah, ternyata masuk neraka juga. Gara-gara tidak bisa jadi karena tidak melaksanakan perintah, melanggar larangan. Walaupun nanti kan Allah mengampuni saya, tetap aja terus di dalam kemaksiatannya. Maka ini hubungannya. Artinya anggapan dia bahwa dia akan diampuni ketika dia tidak dibarengi dengan taubat yang benar, tidak dibarengi dengan upaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, upaya untuk meninggalkan larangan Allah, masuk juga ke dalam neraka. Walaupun dia termasuk orang yang paling nikmat, paling enak hidupnya di dunia. Ini di antara pelajarannya kalau kita hubungkan, kita kaitkan. Maka ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Jadi ingat surga, ingat neraka ini jangan sekedar numpang lewat aja, ingat ini. Jangan aja nanti urusan neraka urusan nanti lah. Sekarang yang penting itu jangan. Kita mati aja kita juga tidak tahu.
Nauzubillah min dzalik, jangan sampai belum sempat taubat, belum sempat ini tiba-tiba mati. Nauzubillah min dzalik. Maka senantiasa ingat mati, maka termasuk ini ingat mati, ingat kematian. Maka ini nasihat yang paling besar, ingat mati. Aktsiru min dzikri hadhihi ladzat, Rasul mengatakan perbanyak oleh kalian mengingat penghancur semua kenikmatan, yaitu al-maut. Perbanyak kalian mengingat mati. Nanti habis ini akan disebutkan tentang ketika orang yang akan dimasukkan ke dalam kubur. Misalnya pertemuan berikutnya karena hadisnya agak panjang. Ini, ketika kita ingat semacam itu, ingat apa? Ingat diri kita. Ingat diri kita. Kisah-kisah itu. Kita termasuk yang mana? Begitu. Tentu berharap. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, minta surga, dijauhkan dari api neraka. Semacam ini. Termasuk ketika kita sholat sebelum salam, ada doa itu, baca. Jangan sampai lupa itu. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini semua menunjukkan bahwasanya azab kubur ada, nikmat kubur ada. Ada nikmat kubur. Maka cari sebab-sebab apa yang menjadikan sebab orang disiksa dalam kubur ini perlu. Ini ilmu harus diketahui supaya enggak terperosok ke dalamnya. Mendapat azab kubur kenapa? Kenapa yang masuk? Sebabnya menjadikan sebab nikmat kubur apa? Supaya bisa dikerjakan. Ini baca, minta pada Allah. Jadi ini permohonan ini sangat penting bagi kita. Nah, mudah-mudahan ya, ini menjadikan tambahan ilmu bagi saya dan kita semuanya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul jannah, dimasukkan ke dalam surganya. Kita bisa istiqomah agar Allah berkenan menetapkan hati kita tetap berada di atas agama Allah yang muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atika. Ini yang kita minta, dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dan dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.